Gimana Pak Kepala Kantor? Bisa dimulai. Gimana Pak Kepala? Kita sudah siap Pak? Boleh. Itu punya Ketua MUI Talak. Gimana Pak Kepala Kantor? bisa punya MUI bisa diganti Kak namanya dengan MUI. MUI sudah Pak tadi Pak? Tampilannya kayaknya masih nama tuh. Di depan mungkin Pak Guru Sahrani, MUI Tanah Lautnya di depan. Sudah Pak, sudah ada tulisan MUI Tanah Laut sudah. Oh ya Kak, beda. Di layar ulun masih ngaran tuh. Itu terpotong mungkin Pak itu. Diurupakan anunya kalau kayak itu diurupakan anunya organisasinya di muka tuh. organisasinya di muka Guru mungkin. Merupakan ya anu Pak Ustadz, anu MUI-nya di muka. MUI Tanah Lautnya di depan ya. Namanya di belakang. Bisa sambil jalan Pak Subak. Oke. Sebelum kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon para hadirin untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Pak Haji Muhammad Rusdi Hilmi, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Laut, yang sama-sama kita hormati Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Laut. Kita hormati, kita muliakan Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut, Ketua FKOB Kabupaten Tanah Laut, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para kepala seksi, penyelenggara, analis, kepegawaian, seluruh kepala kantor urusan agama kecamatan, kepala madrasah negeri se-Kabupaten Tanah Laut, ketua Pokjawas Kementerian Agama Tanah Laut, dan ketua Pokjaluh beserta seluruh anggota, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita diberikan izin sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim di acara sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, kerabat dan pengikut langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin peserta sosialisasi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mendengarkan sambutan atau arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rusdi Hilmi MA. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama. Wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Laut, Bapak Kiai Haji Muhammad Syahrani Sagi, Bapak Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Tanah Laut, Bapak Kiai Haji Jamaluddin, Dr. Anus Kiai Haji Jamaluddin, senior kita seberataan. Berhadir juga Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Pak Haji Rusdi Al-Khairi SAG. Yang ulun hormati Bapak
Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Bapak Kepala Seksi dan penyelenggara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, analis kepegawaian, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, Kepala KUA, Kabupaten Tanah Laut, Ketua Pokjaluh beserta anggota, Ketua Pokjawas, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di sore hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, khusus nikmat iman dan Islam. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dari kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini pertama ulun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan yang diberikan, atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, sehingga bisa memenuhi undangan kami untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi SE nomor 5 tahun 2022 yang saat ini lagi heboh-hebohnya gitu. Ini saya yakin bahwa undangan ini sedikit banyaknya mungkin mengganggu waktu istirahat dari Bapak dan Ibu sekalian, karena hari ini hari Sabtu, hari libur sebenarnya, juga sudah sore begitu, tapi ini merupakan salah satu bagian dari tugas kita di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Nah, karena itu sekali lagi khususnya ini untuk Pak Ketua PPCNU, Pak Kiai Jamaluddin, mohon maaf Pak, mengundang pian, kita waktu pian satu mat, insya Allah lah kada terlalu lawas ya begitu. Yang lainnya insya Allah masih aktif semuanya begitu. Nah, kemudian kami juga menyampaikan ucapan permohonan maaf kalau ini sedikit mengganggu dari waktu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal barangkali yang perlu disampaikan terkait dengan situasi akhir-akhir ini begitu. Kemarin kami siang kurang lebih jam 14.30 itu semuanya termasuk juga kawan-kawan Kasubagju dan kawan-kawan kepala seksi diundang untuk mengikuti rapat bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini dan menyikapi kondisi akhir-akhir ini begitu, di mana kita Kementerian Agama khususnya Menteri Agama begitu, ada semacam banyak yang terjadi khususnya di medsos begitu. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya oleh Pak Kanwil disampaikan kita Kementerian Agama harus segeranya all out mendukung terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini terkait dengan penggunaan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan di musala. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mengkoordinasikan hal ini dengan pengurus cabang NU dan pengurus daerah Muhammadiyah serta Ketua MUI dan FKUB serta organisasi keagamaan yang lain di masing-masing kabupaten. Makanya hari ini kami mengambil kesempatan waktu secepatnya begitu, karena pagi tadi sampai siang ulun mengikuti dua kegiatan, ada monitoring Imtihal Watani di Pondok Pesantren Darussalim, kemudian siangnya mengikuti monitoring bersama Kanwil terkait dengan penerimaan siswa baru SNPDP pada MAN-ICI dan MAN-PK Kabupaten Banjar. Nah, sehingga kesempatan yang paling cepat untuk menyikapi ini adalah pada sore ini. Nah, jadi terkait dengan hal ini barangkali sebenarnya
kalau di kita Kementerian Agama mungkin ini sama sekali tidak menimbulkan masalah begitu. Karena surat edaran ini sebenarnya dulu tahun 78 kalau tidak salah juga sudah ada surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Nah, karena sebenarnya kalau masyarakat itu memahami terkait membaca dan memahami betul-betul terkait dengan surat edaran ini, sama sekali tidak ada larangan untuk menggunakan pengeras suara atau toa ya istilahnya ya, karena mereknya itu toa, untuk menggunakan pengeras suara pada saat azan. Hanya saja barangkali penggunaannya itu yang mungkin perlu diatur. Nah, perlu diatur sedemikian rupa supaya yang memang sesuai kebutuhan begitu. Nah, kalau azan itu memang diperlukan untuk memberitahukan kepada masyarakat Muslim bahwa waktu salat sudah sampai, dan itu harus didengar oleh lingkungan terjauh dari langgar dan masjid dan musala itu. Nah, itu tidak masalah untuk digunakan pengeras suara atau tawa itu. Nah, kemudian penggunaannya itu juga mungkin tidak perlu terlalu lama. Artinya mungkin cukup 5 atau 10 menit sebelum sebelum waktu salat itu pembacaan Al-Qur'an, tahrim dan sebagainya itu mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya salat subuh dan sebagainya. Nah, kemudian setelah azan, kemudian dilaksanakan salat berjamaah, nah itu barangkali memang tidak perlu lagi harus diketahui oleh pihak luar begitu. Nah, sehingga sebenarnya substansinya ini sama sekali tidak ada kendala. Nah, hanya saja barangkali karena memang hanya saja barangkali karena situasi kondisi medsos sekarang ya terkait dengan Menteri Agama, sehingga ini menjadi gorengan yang hangat begitu, menjadi gorengan yang hangat sehingga menjadi pembicaraan yang luar biasa khususnya di media sosial, sehingga banyak Menteri Agama yang ya dalam tanda kutip mungkin ada semacam bulian begitu. Nah, jadi ada dua hal barangkali yang diminta oleh Pak Kanwil. Pertama, khususnya kita Kementerian Agama harus menyikapi segera mungkin ini untuk bisa turut memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait dengan sisi substansi yang sebenarnya dari SE nomor 5 tahun 2022 ini, bahwa karena yang tergambar di medsos itu ya, di grup WA itu, bahwa Menteri Agama melarang menggunakan pengeras suara untuk azan. Nah, itu sama sekali sebenarnya tidak benar. Nah, jadi tidak ada larangan, hanya saja barangkali memang penggunaannya yang dibatasi sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Nah, ini yang minta, makanya hari ini kita juga mengundang semua satker di bawah Kementerian Agama, lewat kepala madrasah, lewat kepala KUA, lewat penyuluh agama, lewat pengawas, semua lini di Kementerian Agama ini kita kerahkan untuk membantu menyebarluaskan surat edaran ini. Kemudian yang terpenting dari itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih sebenarnya isi daripada surat edaran ini. Nah, jadi sebelum kita mungkin menyampaikan, mensosialisasikan dengan pihak luar, kita sendiri harus betul-betul memahami isi daripada surat edaran nomor 5 ini. Nah, makanya jangan sampai ada SN kita Kementerian Agama, baik itu yang PNS maupun yang non PNS, yang turut serta membumbu-bumbui begitu. Nah, artinya jangankan untuk membela, malah kalau bahasa Banjar itu menghabui. Nah, ini sangat tidak dibenarkan sekali. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap meneruskan arahan dari Pak Kanwil kemarin ya, pada saat rapat kemarin, kami berharap supaya kita yang pertama dulu institusi Kementerian Agama ini, karya yang tahun Kementerian Agama ini bisa memahami secara maksimal terkait dengan isi surat edaran nomor 5 tersebut, yang sama sekali isinya tidak ada larangan untuk menggunakan pengeras suara pada saat azan, kemudian pembacaan Al-Quran dan lain-lain. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita ya, khususnya Kementerian Agama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mohon dukungan dan dukungan dari pengurus organisasi keagamaan di
khususnya di tanah laut ini, yaitu dari pengurus cabang NU, kemudian pengurus daerah Muhammadiyah, kemudian dari MUI, dari FKUB. Nah, mohon dukungan dari kita semuanya terkait dengan, karena di pusat itu informasi yang kita dapatkan dari Pak Kamil bahwa semuanya sudah bersinergi begitu untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat terkait dengan penggunaan pengeras suara ini pada saat azan. Nah, jadi ini barangkali dua hal yang melatar belakangi kenapa pada sore ini kita melaksanakan rapat ini. Nah, jadi sekali lagi kami berharap dengan kawan-kawan KUA, kawan-kawan kepala madrasah, kawan-kawan penyuluh agama, dan ketua-ketua pengurus organisasi keagamaan Islam khususnya di tanah laut ini bisa membantu untuk mensosialisasikan sekaligus. Intinya sebenarnya kalau terkait dengan ini barangkali tidak perlu lagi ya disosialisasikan, karena surat edaran ini sudah tersebar luas di masyarakat begitu. Sudah, kalau bahasa banyak itu semua sudah tahu, sudah membaca aja mungkin. Hanya saja mungkin yang terjadi itu mereka yang membuli, mereka yang di medsos itu sebenarnya tidak memahami substansi yang sebenarnya dari surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini. Nah, kalau mereka memahami, maka insya Allah tidak ada tanggapan negatif begitu. Nah, tidak ada tanggapan negatif terkait dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini. Nah, ini barangkali beberapa hal yang mungkin perlu sampaikan. Jadi intinya dua saja ya. Pertama, kami berharap supaya kita ASN Kementerian Agama ini secara all out bersama-sama begitu, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini. Nah, kemudian kita juga harus betul-betul memahami terkait dengan surat edaran ini apa isinya sebenarnya begitu. Jadi kalau kita baca itu sebenarnya sama sekali tidak ada larangan penggunaan pengeras suara pada saat azan. Hanya saja waktunya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan ya, dibacakan kembali begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mohon dukungan dengan kawan-kawan. Ini orang Kemenak juga sebenarnya semuanya. Ada orang luar juga begitu. Nah, mohon dukungan dari semuanya supaya ini bisa membantu mensosialisasikan dengan masyarakat, memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan surat edaran ini. Semuanya adalah dalam upaya kita untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat khususnya di lingkungan kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pembandingan itu ya, pembandingan antara suara azan dengan suara yang itu sebenarnya juga kita sudah mendapatkan klarifikasi dari Pak Menteri ya, dari beberapa tokoh begitu, bahwa sebenarnya itu sama sekali tidak ada maksud untuk membandingkan, dan dua hal yang sangat tidak tepat itu, tidak pas dan tidak mungkin untuk dibandingkan itu, tapi semuanya itu adalah untuk memberikan gambaran saja sebenarnya bahwa kalau di lingkungan kita dianggap terjadi keributan begitu, itu sangat tidak menyamankan bagi lingkungan. Nah, itu saja barangkali dari kami. Sekali lagi kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian supaya arahan-arahan dari Pak Kanwil ini bisa kita laksanakan dan kita kawal bersama, kita ikuti bersama supaya karena kalau Kementerian Agama mendapat semacam cemoohan seperti itu ya, kita semua juga yang akan begitu. Nah, insya Allah saya yakin dengan dukungan kita bersama, maka masyarakat nanti akan memahami terkait dengan isi atau substansi dari surat edaran ini. Kalau masyarakat sudah memahami, maka insya Allah itu tidak akan terjadi lagi cemoohan, gugatan, sebagainya, bulian dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak ada hal yang salah dengan surat edaran. Nah, itu saja barangkali dari kami. Sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai yang setingginya atas kehadiran Bapak dan Sekalian. Mohon maaf kalau ini ada hal-hal yang dirasa kurang pas, kurang berkenan dan kurang pada tempatnya. Sekali lagi mohon maaf. Minta ikhlas, minta reda. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sambutan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Laut yang sama-sama kita dengarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kita semua, para pejabat, keluarga besar, kemudian agama, beserta seluruh masyarakat agar sebenarnya dari surat edaran tersebut, baik tersirat maupun yang tersurat, sehingga nantinya tidak menimbulkan pro kontra, tidak menimbulkan intervensi perbedaan di masyarakat atau kegelisahan, kegaduhan masyarakat, sehingga surat edaran ini benar-benar dilaksanakan. Dan mari sama-sama kita dukung, kita jaga bersama surat edaran ini agar seluruh lapisan masyarakat sama-sama bisa memahaminya dengan baik, sehingga tidak ada kegaduhan sekali lagi di masyarakat. Mungkin yang dapat maksud dari Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pembacaan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Mohon dibacakan oleh Saudara Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Hamsani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Sebenarnya surat edaran ini sudah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia, dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Indonesia, kemudian Ketua Majelis Ulama se-Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia se-Indonesia, kemudian pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan takmir masjid, pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia. Jadi kami hari ini membacakan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Pendahuluan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola
atau takmir masjid dan musala. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. B. Maksud. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. C. Ketentuan. 1. Umum. A. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan, masjid, atau musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid atau musala. B. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musala mempunyai tujuan. 1. Meningkatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. 2. Menyampaikan suara muazzin kepada jemaah ketika azan. Suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah. Atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah. Dan yang ketiga, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musala. Yang kedua, pemasangan dan penggunaan pengeras suara. A. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musala. B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. C. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB atau 100 desibel. D. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, salawat, atau tarhim. 3. Tata cara penggunaan pengeras suara. A. Waktu sholat. 1. Subuh. A. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat, tarhim, dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. B. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. 2. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. A. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat, tarhim, dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. 5 menit tarhim. B. Sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. 3. Jumat. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat, tarhim, dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. B. Menyampaikan pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. B. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. C.
kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. 2. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Zulhijjah di masjid atau musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. 4. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. 5. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid atau musala dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan: A. Bagus atau tidak sumbang. B. Pelapasan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan pengawasan. A. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. B. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. D. Penutup. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari tahun 2002, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas. Demikian surat edaran kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi pembacaan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Insya Allah ini filenya sudah ada mungkin di tempat masing-masing, di handphone atau sudah di copy di masing-masing pian. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sedikit kita ada waktu beberapa menit untuk mendengarkan dialog, tapi dialog ini karena kita terbatasi atau dibatasi oleh waktu, kami hanya minta saran, masukan, tanggapan maupun langkah-langkah yang terbaik lah untuk surat edaran ini agar bisa diterima, dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Mungkin yang pertama dulu minta tanggapan, masukan, saran dari para pimpinan ormas-ormas keagamaan. Kami persilakan Bapak Ibu.
Atau mungkin kita mintakan tanggapan singkat atau masukan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut, Pak Guru Haji Sahrani. Silakan Guru Haji Sahrani, ada masukan, saran-saran dan sebagainya untuk kebaikan bersama. Atau mungkin kita mintakan dari Ketua Nahdlatul Ulama Pak Kiai Haji Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar menambahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum terangkul dalam edaran kita ini adalah begarakan sahur bulan Ramadan itu ada terangkul kayaknya. Nah, gimana kira-kira langkah kita dari Kementerian Agama khususnya Tanah Laut menyikapi itu, karena itu tidak terangkul dalam edaran kita begarakan sahur bulan Ramadan sama itu perlu itu. Kalau cuma 10 menit sebelum waktu subuh, kasihan orang yang ada terbangun. Terima kasih. Masih Ketua NU. Mungkin Pak Kepala Kantor langsung jawab, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sekali nih Pak Kiai terkait dengan informasi ini. Insya Allah nanti karena ini sifatnya arahan dari pusat ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa segera kita informasikan. Karena bujurlah di daerah kita ini begarakan sahur itu ada yang mulai jam 2, ada yang mulai jam 3, kuriak-kuriak di Mac ya kan. Ini mungkin insya Allah nanti kita coba koordinasi, kita coba sampaikan dengan pimpinan kita khususnya di Kanwil gitu. Bagaimana kira-kira arahan yang terbaik dari arahan dari Kanwil gitu. Insya Allah kita coba koordinasikan nanti. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Kiai, Pak Kepala Kemenak juga. Mungkin dari Ketua MOI Pak Guru Sahrani ada masukan, saran, langkah-langkah terbaik untuk kita. Silakan Pak Guru Sahrani. KUB Pak. FKUB Pak. Silakan FKUB singkat padat. FKUB Pak. Silakan FKUB. Silakan tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja dari FKUB dalam rangka lebih efektif memasyarakatkan surat edaran yang nomor 5 tahun 2022 ini. Saya kira bisa nanti dari Kemenak mencetak itu atau difotokopi itu apalah kita tempelkan, sebarkan di masjid-masjid khususnya. Syukur dilanggar. Atau mungkin nanti di atasnya kita menjelang Ramadan ada jadwal dan sebagainya, Kak. Jadi intinya supaya surat edaran itu sampai kepada masjid-masjid atau musola-musola yang ada di Tanah Laut ini, Kementerian Agama bisa memperbanyak edaran tersebut dibagikan ditempel kepada masjid atau musola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Ketua FKUB Pak Makmun. Untuk edaran Pak Kemenak, gimana katanya disebarkan di masjid-masjid sama musola? Silakan Pak Kemenak jawab. Baik, insya Allah nanti kita usahakan. Kita kalau untuk terkait penyebaran nanti kita bisa lewat KUA, lewat kepala madrasah, lewat Unit Agama nanti. Insya Allah lah kita usahakan nanti. Ya, terima kasih Pak Kepala Kantor. Lanjut kita dari tanggapan MOI lagi Pak. Mohon Guru Sahrani agar sedikit bisa memberikan tanggapan, masukan, langkah-langkah apa yang terbaik untuk kita. Izin Pak
Dulu Sahlani. Kalau begitu mungkin ada sebentar Bapak. Mungkin ada gangguan Pak Kasubag untuk Ketua MUI itu, suaranya bisa kurang didengar mungkin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada tanggapan dari PD Muhammadiyah, mungkin kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Berkenaan dengan surat edaran Menteri yang sudah kita terima itu, dari PD Muhammadiyah khususnya sudah hampir 50% ya merealisasikan apa yang sudah diedarkan itu. Di antaranya kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya majelis memang semuanya diarahkan di dalam semua, tidak ada yang keluar. Nah, yang keluar itu suaranya cuma memandangkan azan dan iqomah pun juga mic dalam aja informasinya. Jadi kalau edaran ini insya Allah dari Muhammadiyah sudah mengapresiasi dan bisa melaksanakan dengan maksimal Pak sesuai edaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Untuk perwakilan KUA kecamatan kami silakan. Ada masukan, saran? Silakan dari unsur KUA kecamatan. Ada yang memberikan masukan, saran terkait surat edaran? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke perwakilan dari madrasah. Mungkin Bapak Ibu ada masukan saran dari kepala madrasah, silakan. Dibuka mute-nya. Dari unsur penyuluh agama, Bapak Ibu, kami silakan, kita ada waktu kurang lebih 7 menit. Mungkin tidak ada lagi Pak Kepala Kantor ini tanggapan, masukan. Bagaimana untuk acara kita? Baik, kalau memang sudah dirasa cukup, saya pikir mungkin bisa kita tutup Pak Kasubag. Karena saya yakin sebenarnya tanpa dilakukan sosialisasi ini pun kawan-kawan sebenarnya sudah memahami ini begitu. Hanya saja ini merupakan ikhtiar kita saja barangkali untuk memberikan semacam semangat lah dengan kawan-kawan begitu untuk bisa membantu mengawal terkait dengan edaran ini supaya bisa lebih masyarakat luas itu bisa memahami. Nah, bisa memahami karena kalau saya yakin insya Allah di lingkungan kita sudah memahami termasuk dengan dengan ketua-ketua organisasi keagamaan kita, Pak Kiai Sarani, Pak Kiai Jamanuddin, Pak Ketua Muhammadiyah, kemudian Pak Ubi, saya yakin insya Allah semua memahami terkait dengan surat edaran itu. Nah, dan maksudnya adalah kita berharap mudah-mudahan bisa membantu memberikan pemahaman itu, menyebarluaskan pemahaman itu kepada masyarakat di sekitar kita, di daerah kita, nah, supaya seperti yang disampaikan tadi tidak ada reaksi yang negatif lah terkait dengan surat edaran ini. Karena kalau masyarakat itu memahami, saya yakin insya Allah surat edaran ini tidak akan menjadi masalah begitu.
Nah, karena pada prinsipnya itu juga yang terjadi di apa namanya daerah kita. Itu saja barangkali Pak Subak. Terima kasih. Silakan ditutup. Sebentar, Terima kasih, sebelum Pak. ditutup, barangkali Oke. kembali kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan dari madrasah, dari KUA, dari penyuluh agama, pengawas, kemudian Pak Kiai Haji Faryadi alhamdulillah juga bisa hadir, Ketua Pokjawas begitu, kemudian dari kawan-kawan kepala seksi dan khususnya kepada Bapak-bapak dari pengurus organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Sekali lagi belum menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran, dukungan pian seberataan supaya edaran ini bisa terlaksana dengan baik, dan mohon maaf seandainya kegiatan hari ini mengganggu atau menyita waktu pian mengurangi istirahat, waktu istirahat pian dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf, minta halal, minta ridha, minta ikhlas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Kepala Kantor yang sudah menyampaikan masukan dan semua peserta yang memberikan saran dan sebagainya di acara sosialisasi pada hari ini. Baik, untuk mengambil berkah di acara hari ini, mari kita sama-sama berdoa, dan kami mohon pada Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut untuk memimpin doa pada hari ini. Dibuka guru Sarani mute-nya. Kita pintakan saja mungkin dengan hormat kepada Pak Kiai Haji Jamaluddin, Ketua Nahdlatul Ulama Indonesia Tanah Laut, untuk memimpin doa. Kami persilakan. Dibuka mute-nya Pak Kiai. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka acara kita di sore hari ini kita nyatakan berakhir, dan ulun atas nama membawa acara minta maaf, minta ampun, minta ridha kalau ada kesalahan kekurangan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum nafsi bittaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.